Halo sahabat baptis, selamat pagi, salam sehat. Saya Marta Krisnawati. Saat ini saya berada di lobi rawat jalan Rumah Sakit Baptis Kediri. Sahabat baptis, dalam hidup kita pasti kita ingin berjalan ataupun berlari dengan cepat untuk meraih tujuan-tujuan hidup kita. Namun di tengah-tengah perjalanan kita, seringkali kita tidak bisa menolak dan kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit, bahkan beban-beban hidup yang sulit untuk kita tanggung sendiri. Bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita tetap bisa berjalan, berlari, meraih tujuan hidup kita? Saksikan pada pagi ini Sapaan Pagi bersama dengan saya. Sahabat baptis, salam sehat. Saya sekarang berada di ruang konseling, sebuah ruangan yang ada di lantai 2 Poliklinik Blok C. Ruangan ini melayani saudara-saudara sekalian yang rindu untuk mendapatkan pelayanan konseling psikologi. Sebuah layanan yang hadir untuk masyarakat, baik itu yang disediakan untuk penelusuran potensi psikologis mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Demikian juga untuk menolong dalam menegakkan diagnosa bagi orang-orang yang sedang bermasalah. Oleh sebab itu, kami siap melayani dan juga memberikan bantuan yang terbaik supaya kehidupan saudara makin optimal. Saya baru ketemu dan melihat pohon mangga yang sangat lebat dan salah satu dahannya diberi penyangga oleh pemiliknya. Dan waktu saya melihat dengan lebih jelas, memang batang yang berisi buah mangga yang sangat lebat itu kecil. Dan pada saat saya bertanya pada pemiliknya mengapa diberi penyangga, dia mengatakan bahwa pohon dengan dahan yang berbeda beberapa hari yang lalu patah dan sangat sayang karena buahnya sangat lebat tetapi belum masak, dan itu sangat merugikan pemiliknya. Sahabat baptis, prinsip yang sama juga berlaku di dalam kehidupan kita. Pada saat kita menghadapi masalah yang berat, kita juga bisa menanggung beban kehidupan yang berat juga. Ada beberapa pilihan yang biasanya dilakukan. Yang pertama, orang biasanya menghadapi masalah atau beban itu sendirian. Dan apabila mampu menanggungnya, itu sangat menguntungkan karena bisa menjadi makin kuat, makin terampil menghadapi beban yang sedang ditanggungnya. Tetapi sahabat, bagaimana jika sebaliknya? Ada banyak orang yang tidak mampu, akan seringkali justru menjadi makin lemah, menderita, rusak, bahkan menjadi patah semangat hidupnya. Nah, pilihan yang kedua adalah pastikan ada penyangga di dalam hidup kita. Penyangga kita perlukan tidak hanya untuk meringankan beban, tetapi juga bisa memperkuat hidup kita. Penyangga juga bisa kita dapatkan dari orang-orang di sekeliling kita. Bisa dengan teman, bisa dari sahabat, bisa dari keluarga, bisa dari orang-orang yang kita percayai. Dan sebenarnya ada penyangga sejati yang selalu siap menopang kita, yaitu Tuhan Yesus. Pilihan yang ketiga yang seringkali kita lakukan adalah mencoba untuk mengurangi beban. Karena jika ada akumulasi beban, menjadi seringkali kita bingung mana yang harus diatasi. Cobalah fokus untuk mengurangi 1-2
dan mencoba untuk mengatasinya sehingga menjadi lebih ringan kalau itu dikurangi. Pilihan yang keempat adalah mencoba untuk berbagi beban. Beban bisa dilakukan berbagi dengan cerita, bisa dilakukan dengan sharing, bisa dilakukan dengan konseling, dan lakukan itu pada orang-orang yang tepat supaya saudara bisa merasa lebih ringan, menjadi lebih kuat dan lebih siap menghadapinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat baptis, Tuhan menyediakan diri bahwa Dia sanggup menjadi penyangga, bahkan juga Dia sanggup menopang pada saat kita rindu untuk berbagi beban. Di dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan menyebutkan, Tuhan berfirman bagi kita sekalian, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oleh sebab itu, mengapa kita harus merasa cemas? Mengapa kita harus merasa khawatir? Mengapa kita harus merasa bimbang bahwa kita tidak sanggup menopang beban kita? 1 Petrus 5 ayat 7, Allah juga bersabda, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Jika kita yakin bahwa setiap saat ada pemeliharaan Tuhan, dan kita yakin bahwa Tuhan senantiasa kita hadirkan di dalam hidup kita, maka kita tidak akan merasa sendiri. Sahabat baptis, selain itu, kita semua juga terpanggil. Pada saat kita merasa ada beban, kita juga butuh orang lain. Tetapi kita juga harus siap menopang, menjadi penyangga, bahkan juga menjadi penolong orang-orang yang membutuhkan kita. Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu, karena demikianlah kamu akan memenuhi hukum Kristus. Jika kita siap hadir di tengah-tengah kesulitan orang lain, jika kita siap membuka diri untuk menopang yang sedang menderita, yang sedang menanggung duka, dan kehadiran kita menjadi sangat bermakna, sungguh alangkah indahnya. Dan jika kita siap menghadirkan Tuhan di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah sesama kita, Tuhan pasti juga akan kita muliakan. Sahabat baptis, marilah kita saling mendukung, kita saling menopang, siaplah menjadi penyangga, dan lakukan yang terbaik, buka diri, Tuhan akan sanggup menolong setiap beban yang ada di dalam hidup kita. Selamat, salam sehat, Tuhan memberkati. Sahabat baptis, beban jangan dihindari, beban jangan ditinggalkan. Tetapi sediakan penyangga untuk menyangga beban itu supaya kita lebih kuat, ataupun pilah supaya beban itu terurai dengan baik. Dan jika sangat kesulitan, bawalah beban itu, bagikanlah pada orang lain, dan uraikan supaya ada pertolongan yang terbaik. Di Rumah Sakit Baptis ini, kami siap menjadi sahabat yang terpercaya menuju sehat, menuju pemulihan hidup sejati. Dan yakinlah, pasti ada jalan keluar karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan di tengah-tengah pandemi ini, kita tetap harus menjaga hidup kita menjadi lebih baik, lebih sehat. Terus yakini ada 3M yang harus kita jaga, saudara. Yang pertama adalah tetap menggunakan masker kemanapun kita berada, tetap cuci tangan dengan baik dan benar, dan juga tetap menjaga jarak supaya kita tidak terpapar oleh kuman virus yang ada di sekeliling kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Hidupku masuk dalam